Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Lutfel Farizi dari kelas 1 TIC. Dan kali ini saya akan menjelaskan hasil program saya dan dari soal ujian akhir semester atau UAS dari matkul teori Alpro. Dan berikut ini ada soalnya, dia ada dua soal. Soal nomor 1 sebagai berikut. Dan outputnya sebagai berikut ini. Oke, kita masuk saja ke programnya. Berikut ini programnya soal nomor 1. Baris ke-10 ini saya memakai G-Option Pen sesuai dengan outputnya. Jadi pada baris 10 ini adalah judul public Java kelasnya yang berjudul soal underscore 1. Terus baris 11 ini adalah main methodnya. Tanpa main method program tidak akan berjalan. Terus ini baris ke-12 ini adalah deklarasi. Kemudian saya menggunakan perulangan do. Jadi di sini pada baris 16 sampai 17 ini adalah output berupa dialog, di mana kalau kita input 1 maka akan muncul ke pemantauan kemajuan project. Kalau kita input 2 maka program akan selesai karena exit gitu. Oke, langsung saja. Baris ke-22 ini adalah kondisi di mana jika kita menginput dari baris 19 sampai 20 ini, jika kita menginput 1 maka program akan masuk ke inputan selanjutnya, yang dimana kita disuruh untuk memasukkan jumlah proyek. Nah, jika kita saat memasukkan jumlah proyek, nanti kita akan diminta masukkan nama proyek pertama gitu. Misalnya kita masukkan jumlah proyeknya 2. Terus nanti di output selanjutnya kita akan diminta untuk menginput nama proyeknya. Terus selanjutnya setelah memasukkan nama proyek, maka kita akan masuk ke inputan jumlah tahapan proyeknya. Nah, setelah itu di baris 37 sampai 39 ini menghitung total persentasenya, yang dimana total persentase ini Oke, selanjutnya baris 37 sampai 39 ini adalah perulangan untuk jumlah tahapannya. Misalnya kita menginput jumlah tahapannya sebanyak 5 kali, maka kita akan melakukan perulangan sebanyak 5 kali untuk menginput jumlah tahapannya. Maksudnya jumlah total persentasenya. Jadi kita disuruh memasukkan total persentase masing-masing tahapannya. Setelah kita menginput total persentase di jumlah tahapan ini, program akan menghitung rata-rata berdasarkan total persentase dibagi jumlah tahapan. Lalu baris ke-43 ini menentukan statusnya, yang dimana jika rata-rata yang sama dengan 100 maka program akan selesai. Namun jika rata-rata di atas atau sama dengan 50, maka statusnya sedang dalam proses gitu. Namun jika di bawah 50 rata-rata ya, maka statusnya jadi tertunda gitu. Terus baris ke 45 sampai 48
ini menambahkan detail ke laporan. Jadi laporan yang sudah kita input tadi maka akan masuk ke dalam laporan ini. Terus nanti program akan mengulang lagi tuh. Sebelum mengulang, program akan menampilkan output data-data tersebut yang sudah kita inputkan berdasarkan data-datanya juga. Setelah itu maka program akan mengulang lagi dari menginput pilihan aksi, yang dimana satu pemantauan kemajuan project dan 2 exit. Jika kita menginput 1 maka akan mengulang seperti yang saya jelaskan tadi. Namun jika kita menginput 2 atau exit maka program akan selesai seperti berikut. Jika pilihan sama dengan 2 maka program akan selesai dan keluar output seperti ini, Anda keluar dari sistem. Oke, mari kita coba. Pilih aksi. Jadi pertama-tama saya akan menginput 1, jumlah proyek misalkan 2, masukkan nama proyek 1, anggap saya namanya proyek 1, masukkan jumlah tahapan proyek 1, tahapannya anggap saja 6 aja. Oke, kali ini saya akan coba input 100% alias selesai. Jadi saya akan input 100 semua. Sekarang nama proyek kedua. Nah, proyek kedua ini saya akan coba rata-ratanya di atas atau sama dengan 50. Nama proyek kedua proyek 2 saja. Masukkan jumlah tahapan untuk proyek 2 6 lagi. Coba 50. Oke, dalam proses. Oke, kurang 1 tadi ya. Coba 1 lagi yang di bawah, yang rata-rata di bawah 50. Coba 10. Oke, seperti ini statusnya tertunda. Dan coba exit. Anda keluar dari sistem. Oke, untuk flowchart-nya sebagai berikut ini. Yang dimana dimulai dengan start, terus deklarasi. Lalu kita disuruh menginputkan aksi, yang dimana 1 pemantauan kemajuan proyek dan 2 itu exit. Jika kita menginput 1 maka akan disuruh untuk menginput jumlah proyek yang sedang dikelola, terus masuk ke jumlah. Nah, jika kita input jumlahnya tadi 6 maka ini I kurang dari 6 gitu. Suruh masukkan nama proyek. Terus akan terjadi perulangan. Oke, di sini menghitung rata-ratanya ya. Ini rata-rata sama dengan 100, statusnya sama dengan selesai. Jika di atas 50 maka statusnya adalah dalam proses. Jika di bawah 50 maka status prosesnya akan tertunda. Lalu setelah keluar output proyeknya akan mengulang ke sini lagi. Dan seperti itu terus. Dan jika kita menginput aksi 2 maka program akan selesai.
Oke, lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 seperti berikut ini. Dengan output seperti ini. Oke, langsung saja kita masuk ke programnya yang dengan judul Java kelasnya soal 2. Oke, saya akan menjelaskannya. Kali ini saya akan menggunakan Java import class scanner karena agar menyesuaikan dengan soal output di soal tadi. Yang pertama-tama itu kita membuat objek scanner. Di sini saya membuat objek scanner yang bernamakan input. Lalu pertama-tama kita disuruh menginputkan jumlah transaksi seperti berikut ini, baris ke-14 sampai 15. Lalu di baris 18 ini adalah array ya, yang menamakan data transaksi. Terus ini double pendapatan ini adalah deklarasinya. Terus baris ke-21 ini adalah perulangan berupa for, yang dimana tadi i kurang dari jumlah transaksi yang sudah kita inputkan di sini. Terus disuruh menginputkan nama pelanggan. Setelah itu disuruh menginputkan kategori pakaian yang tersedia, di mana ada 4 kategori. Yang pertama atasan, kedua bawahan, ketiga outerwear, yang keempat aksesoris. Nah, kita disuruh menginputkan di antara keempat ini berupa integer. Kita inputkan saja 1, 2, 3, 4 gitu saja. Nah, untuk kategori ini saya menggunakan switch case, yang dimana case 1 itu atasan, case 2 bawahan, case 3 outerwear, case 4 aksesoris. Lalu baris ke-51 sampai 52 ini kita disuruh menginputkan nama produknya. Seperti kacamata, misalnya kita milih case 4, aksesoris kita nama produknya kayak kacamata, jam tangan. Terus setelah itu kita disuruh masukkan jumlah jumlah barang yang akan kita beli. Terus baris ke-57 sampai 58 ini adalah harga satuannya masing-masing dari barang tersebut. Misalnya kita beli nama produknya kacamata dan jumlah barangnya 2, maka satu kacamata tersebut misalnya 50, maka kita akan inputkan harganya 50.000 gitu. Terus baris ke-64 ini adalah kondisi di mana jika total harga di atas atau sama dengan 2.500.000, maka kita akan mendapatkan diskon sebesar 25%. Namun jika total harganya di atas atau sama dengan 1.500.000, maka kita akan mendapatkan diskon sebesar 15%. Lalu berikutnya ini adalah menghitung harga setelah diskonnya, yang dimana total harga sama dengan dalam kurung total harga kurang
dalam kurung total harga kali diskon. Di total harga kalikan diskon dulu, baru dikurangkan dengan total harga ini. Lalu ini adalah elemen array ya, mana data transaksi I0 sama dengan nama pelanggan, I1 kategori, I2 nama produk, I3 string value of jumlah barang, di ini jumlah barangnya, I4 ini harga satuan, I5 harga setelah diskon. Lalu baris ke 82 sampai 91 ini outputnya, jadi menampilkan data-data yang telah kita inputkan sebelumnya. Terus baris 94 sampai 95 ini adalah menampilkan total pendapatan hari ini berdasarkan yang telah kita inputkan. Oke, mari kita coba. Masukkan jumlah transaksi yang akan dicatat, maksimal 5. Jadi saya akan coba 2 saja. Transaksi pertama, masukkan nama pelanggan. Nama pelanggan Lutfi. Kategori aksesoris saja. Nama produknya jam tangan. Masukkan jumlah barang, saya ingin beli 2 buah jam tangan. Masukkan harga satuan, misalkan 1 jam tangan itu 700.000. Masukkan nama pelanggan kedua, namanya misalkan Udin. Kategori pakaian misalnya atasan. Masukkan nama produknya misalkan topi. Jumlah barang yang dibeli misalkan 4. Harga satuan, 1 topi misalkan harganya 120.000. Oke, total setelah diskon. Nama pelanggan Lutfi, kategori pakaian aksesoris. Nama produk jam tangan, jumlah barang 2, harga satuan 700.000. Total setelah diskon 7.400.000. Pelanggan Udin, kategori pakaian atasan, nama produk topi, jumlah barang 4, harga satuan 120.000. Total setelah diskon 480.000. Total pendapatan hari ini ialah 1.880.000. Seperti ini. Berikut hasil outputnya. Oke, masuk ke flowchart. Dimulai dengan start. Terus ada deklarasinya. Terus kita disuruh menginputkan jumlah transaksi yang akan dicatat. Oke, di sini ada perulangan. Itu jumlah transaksinya lebih dari 5. Bukan perulangan. Jumlah transaksi lebih dari 5. Jika tidak, maka akan masuk ke sini. Terus setelah menginput jumlah transaksi, kita akan disuruh menginput nama pelanggan. Terus disuruh menginput kategori pakaian. Terus akan menghitung total harganya. Terus jika total harga di atas 2.500.000, maka dapat diskon 25%. Jika total harga lebih dari 1.500.000, maka akan dapat diskon hanya 15%. Oke, setelah keluar outputnya, maka akan mengulang ke
jumlah transaksi lagi. Oke, jika jumlah transaksinya maksimal sudah menuju maksimal yaitu 5, maka program akan selesai. Atau maksudnya lebih dari 5, maka program akan selesai. Oke, seperti itu flowchart saya. Ya, begitulah penjelasan saya dari kedua soal ujian akhir semester dari matkul teori Alpro ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.